selamat datang di video program Kreativitas Mahasiswa. Di tengah persaingan kuliner yang begitu ketat, UMKM dituntut untuk tampil menonjol bukan hanya dari rasa, tapi juga dari citra dan rasa, dan cara berkomunikasi dengan pelanggan. Selanjutnya dibacakan oleh Tata ya. Ayam geprek pasta ini salah satu UMKM kuliner favorit di tengah masyarakat, menjadi fokus kami dalam menganalisis strategi komunikasi bisnis yang efektif dan meningkatkan citra dan daya saing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eka. Oke, bersama kami 4 mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia dengan saya sendiri Eka Apriani, Saya Tata Cia, Dan saya Nanda Rizkiana. begitu juga dengan teman kami Elia Andriani Setiawan. Kami akan mengulas bagaimana pendekatan komunikasi yang dapat memperkuat posisi UMKM di pasar lokal maupun di digital. Jadi kita kan ada video tugas PKM untuk promosi UMKM. Jadi kita hari ini kita izin terlebih dahulu lah. Boleh atau tidak ya? Boleh. Kita kayak nanya selama kita promosi ada peningkatan nggak gitu, gimana gitu aja sih. Di sini udah punya akun sosial media buat Udah ada. Oh, Terus IG, Kita minta dulu nanti kita bantu gitu. terus Apa namanya? hashtag, dan geprek pasta. IG ada. Ya sama aja. Jadi setelah kita kesini kemarin survei, kita bantu promosi. Selama itu ada peningkatan nggak Om? Atau ada perkembangan atau apa gitu? Kalau untuk segi follower ada lumayan lah. Dari segi ini saya nggak tahu ya, namanya konsumen itu dia kan nggak saya tanya satu-satu ini dari mana, ini promosian dari mana kan, ya siapa tahu mungkin ada. Kita ngomongin dulu aku potong Idul Adha ya Om. Jadi Kalau itu ada itu untuk promosi libur. ya, jadi orang juga masih banyak makan juga di rumah ya. Ya, Anak-anak kampus juga kan lagi minggu tenang, kebanyakan lagi full time juga. Jadi Kurang maksimal. iya gitu, yang ada di sini juga kayak sedikit gitu yang ada di lingkungan kampus kan biasanya kan yang berikan anak-anak kampus kan ya Om. ya. Tapi kalau selain itu ada nggak misal kayak apa, ada pendatang baru atau apa gitu dari selama kita ini bantu promosi? Datang baru, mereka bisa atau orang yang mungkin ada. Kayaknya sih ada, sebab yang biasa kan kalau orang yang selalu datang sini ini saya udah nggak aneh lagi. Artinya ya kemarin tuh selama sehari 2 hari ini ya mungkin ada yang baru. Jadi selama kita promosi, kalau peningkatan followers itu gimana Om? Di IG? Ya kata followers ada, cuman saya nggak begitu yakin naiknya ada berapa puluh. Mau berapa biji susah ngomong aja. Ya nggak tahu, nggak pasti. Setidaknya ada lah ya. Saya nggak begitu memperhatikan. Saya nggak, kalau iklan kayak gitu kan saya nggak begitu memprioritaskan masalah follower. Ya terserah mereka lah mau follow mau nggak juga. Yang penting Pelanggan datang terus pelanggan kan ya. datang gitu aja. Yang penting ramai. Walaupun bagus juga kalau dari segi segi peningkatan follower. Orang kan percayanya follower. Karena follower itu kan bisa dibeli. Itu aja sih perspektifnya. Jadi saya naker aja, organik. Balance dulu. Iya kan kayak kan biasanya orang tuh nyari tahu IG-nya doang gitu Iya. kayak oh ini tahu ini biasanya lihat di bio-nya tuh alamatnya di sini cuman di cari doang nih buat cari tahu gitu. Terus saya situ datang yang nggak follow gitu. Jadi mungkin yang udah langganan ya belum tentu follow IG-nya juga. Ya nggak matok jadi satu jaminan. Intinya lah kita seperti dunia real, mobil di dunia digital kayak dulu, kayak di jualan online itu mungkin pengaruh. Sebab kita ini kan Dia tadi followers. kita nih offline, kita nih langsung aja yang datang itu realnya aja sih. Mungkin
ini aja persentasenya kalau bisa dikatakan untuk naik peningkatan waktu pertama buka itu biasanya kan sekian, sekarang sekian, dan saya bisa persentase di 20%. Ada lah, jadi nggak, kalau kayak kemarin ini kan iya kayak gitu. Nah, sekarang ya agak bagus lah untuk yang pertama. Biasa pertama kali buka itu pasti sekarang lumayan agak ramai Ya karena orang belum tahu. Apalagi anak-anak kosan kan belum tahu. Mas sekarang kan mungkin udah banyak lalang orang, ada sih ada jualan geprek jadi mampir lagi. Tahu kan harganya juga murah sesuai kantong mahasiswa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 15 akan mempresentasikan hasil PKM tugas akhir masa kuliah komunikasi bisnis dengan judul Strategi Komunikasi Bisnis UMKM, meningkatkan citra rasa dan daya saing, yang kami lakukan bersama-sama yaitu dengan UMKM Ayam Geprek Pase. Ayam Geprek Pase adalah usaha kuliner yang berdiri sejak tahun 2021 dan berlokasi di Jalan Kramat nomor 6 RT 4 RW lingkungan 01 Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. UMKM ini menjual makanan cepat saji berupa ayam geprek. Target pasarnya adalah mahasiswa dan semua kalangan yang menyukai makanan pedas dengan harga terjangkau. Penjualan dilakukan melalui layanan langsung di tempat, pemesanan WhatsApp, aplikasi ojek online seperti GoFood dan GrabFood. Meskipun memiliki cita rasa yang lezat dan harga yang kompetitif, Ayam Geprek Pase menghadapi beberapa kendala dalam hal komunikasi bisnis. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kami menemukan sejumlah permasalahan secara internal. Belum ada standar pelayanan yang diterapkan secara konsisten, terutama dalam menangani pesanan dan komunikasi via pesan singkat. Di sisi eksternal, identitas visual seperti logo dan kemasan masih sederhana dan tidak konsisten. Media sosial mereka juga kurang aktif dan kontennya belum menarik, sehingga tidak banyak menarik perhatian pelanggan baru. Selain itu, belum ada program loyalitas atau upaya membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dan dari hasil temuan ini, kami menyusun beberapa strategi komunikasi yang bisa segera diterapkan oleh UMKM mitra. Pertama, di bidang promosi digital, kami merekomendasikan pembuatan konten Instagram yang lebih aktif, seperti video proses pembuatan ayam geprek, testimoni pelanggan, storytelling ringan seperti behind the scene, juga dapat membantu membangun kedekatan dengan audiens. Kedua, dalam hal branding, kami menyarankan pembuatan logo baru, desain ulang kemasan, serta penetapan tagline yang mudah diingat. Salah satu tagline yang kami usulkan adalah pedasnya nampol, rasanya tak tertandingi, yang mencerminkan keunggulan utama produk. Ketiga, untuk pelayanan pelanggan, kami membuat template pesan WhatsApp agar respon lebih cepat, sopan, dan konsisten. Agar strategi ini dapat berjalan, kami menyusun rencana implementasi sederhana. Pada minggu pertama, kami melatih pemilik usaha untuk membuat konten promosi menggunakan aplikasi desain gratis seperti Canva. Kami juga membantu menyusun kalender konten untuk 2 minggu ke depan. Di minggu kedua, UMKM mulai memposting konten rutin di Instagram dan memantau respon audiens. Sebagai bagian dari simulasi, berikut contoh email promosi yang kami buat. Subjek, diskon 20% menu pedas favoritmu di Ayam Geprek Pase. Isi emailnya, halo sobat pedas, nikmati promo spesial minggu ini, diskon 20% untuk semua menu ayam geprek, berlaku Senin sampai Jumat. Pesan sekarang via GoFood atau WhatsApp. Untuk media sosial, berikut contoh caption Instagram. Level pedasnya bikin lagi, ayamnya crispy luar biasa. Cobain ayam geprek topping mozzarella, lumer di mulut. Pesan sekarang via GrabFood atau WA. Seperti hashtagnya ayam geprek Pase, lalu hashtag lagi pedasnya ngangenin, hashtag lagi kuliner Lampung. Dan untuk promosi offline maupun digital, kami menyusun brosur digital berisi daftar menu, level pedas, testimoni pelanggan, dan informasi kontak lengkap. Brosur ini bisa dibagikan melalui WhatsApp maupun ditampilkan di etalase
toko. Sebagai penutup, melalui proyek ini kami belajar bahwa komunikasi bisnis bukan sekedar promosi, tapi juga soal membangun citra, hubungan, dan kepercayaan dengan pelanggan. Kolaborasi dengan UMKM membuka mata kami terhadap tantangan nyata yang dihadapi pelaku usaha kecil, terutama dalam memanfaatkan media digital. Kami berharap strategi yang kami tawarkan dapat bermanfaat bagi AIM Geprek Pase, sekaligus menjadi pengalaman belajar yang berharga bagi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kami laksanakan bersama UMKM AIM Geprek. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama seluruh pihak yang terlibat. Semoga ilmu dan pendampingan yang diberikan dapat membantu meningkatkan pengelolaan usaha, khususnya dalam aspek keuangan dan pemasaran, sehingga UMKM AIM Geprek dapat terus berkembang dan bersaing di pasar yang semakin dinamis. Kami berharap kegiatan ini menjadi langkah awal untuk kemajuan usaha yang berkelanjutan. Teruslah berinovasi dan beradaptasi demi kesuksesan bersama. Terima kasih.